Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Di dalam Al-Qur'an disebutkan betapa pentingnya pendidikan. Mari kita pelajari awal bagaimana Al-Qur'an diturunkan, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu belum sama sekali mampu untuk membaca. Namun pada saat itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menemukan wahyunya dipaksa oleh malaikat Jibril untuk membaca, sehingga turunlah wahyu yang pertama, yakni Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dari kandungan ayat tersebut, Nabi Muhammad menerima wahyu pertama bahwa pendidikan merupakan hal yang paling mendasar bagi manusia. Kemudian dilanjutkan dengan ayat yang kedua, bahwa di situ disebutkan proses penciptaan manusia yang berasal dari segumpal darah, di mana ayat tersebut untuk memperkenalkan proses bagaimana manusia diciptakan, siapa diri kita sebenarnya. Kalau dalam bahasa Jawanya sopo ingsun. Dan pada ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan manusia melalui kalam yang mengandung pengertian alam semesta. Sebagai apa? Sebagai guru kita. Dengan demikian, bahwa selain ayat-ayat yang tertulis, juga seharusnya kita sebagai seorang muslim tidak hanya memahami secara tekstual, namun kita juga memahami secara nyata, yakni alam semesta sebagai perantara. Di dalam memahami Al-Quran, hendaknya juga dibarengi dengan keadaan yang sesungguhnya, yakni kauniyah dan qauliyah harus sejajar beriringan, sehingga tidak salah di dalam menafsirkan makna yang terkandung di dalam Al-Quran yang mulia. Saudara-saudaraku sekalian, Islam telah mendorong kepada kita literasi dan pendidikan sejak Al-Quran diturunkan. Semenjak diturunkan, hal tersebut dibuktikan dengan firman Allah, yang mana Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Mujadalah, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dengan ilmu pengetahuan, seseorang akan mendapatkan tempat kemuliaan. Hal tersebut diterangkan berkali-kali di dalam Al-Quran, betapa pentingnya pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan, niscaya kehidupan manusia akan menjadi sengsara. Bahwa pengetahuan merupakan bekal utama manusia dalam mengarungi perjalanan hidupnya. Al-Quran memposisikan manusia yang memiliki pengetahuan pada derajat yang tinggi. Bukan hanya sekedar penting, namun juga wajib mencari ilmu pengetahuan dan menjadi satu yang utama di dalam Al-Quran, menegaskan kepada manusia agar senantiasa berpikir untuk mendapatkan pengetahuan dengan perantaraan kalam. Hal tersebut disebutkan berkali-kali hingga 100 kali. Dan pada ayat yang lain disebutkan bahwa untuk mempelajari sesuatu harus dipahami dengan sungguh-sungguh, tidak tergesa-gesa. Hal tersebut disampaikan
di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa hadirin yang budiman, kami para praktisi pendidikan mendorong kepada semua elemen masyarakat agar senantiasa peduli terhadap pendidikan anak-anak kita. Maka tentunya kita harus paham bahwa pada dasarnya ilmu pengetahuan merupakan bagian yang terpenting dalam kehidupan, supaya tumbuh anak-anak kita menjadi anak yang mampu membedakan mana yang baik dan juga mana yang buruk, dan mereka tumbuh memberikan sumbangsih nantinya ketika ia sudah dewasa untuk bangsa dan negara, khususnya kepada agama Islam. Dan Tanwirul Islam membuka lebar kepada semua elemen masyarakat yang sudah sampai dan cukup umurnya untuk masuk di Madrasah Ibtidaiyah Tanwirul Islam, maka kami fasilitasi dengan fasilitas pengajaran berikut dengan guru-guru yang profesional dan juga telaten. Maka untuk itu kami sarankan dan kami himbau kepada semua masyarakat agar senantiasa memperhatikan pendidikan anak-anak kita semuanya demi masa depan yang gemilang bagi mereka dan kedua orang tuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.